Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Siddhapadang Samadhiyami Adhinadhana Veramani Siddhapadang Samadhiyami Kame Summicacara Veramani Siddhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Siddhapadang Samadhiyami Surameda
japangadatana Wiraman isika padang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Tahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang Sacakiriagatayo Banamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Kusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Satu Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca
apakicaca salahu kauti sang tindriya cani papaca apagabok hula suhananu gida naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upawa deyung sukina keminantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mantawa majima rasaka anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimana metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimana ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawi katamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nana santana kame suhine agedang nahi jatu gabasa punareti ti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Satu-satu nama budaya Chun Ni Hao. Semoga Anda semuanya baik dan sehat. Teman-teman sekalian, kita mau bersyukur bahwa pada sore hari ini kita berada dalam suasana yang baik, dapat kesempatan yang baik, dan tentu saja dapat kesehatan yang baik, sehingga kita bersama-sama dapat melakukan kegiatan pada sore hari ini, berkumpul bersama untuk mendiskusikan apa yang menjadi kebaikan buat kebersamaan kita.
pada hari ini adalah hari min 9 kalau nggak salah ya, min 9 23, jadi min 8 atau min 7 tuh Besok 23 ya? besok 23 min 8 ya, hari ini min 8 nih dari tahun baru Imlek ke 2570 kalau dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu karena Nabi Konghucu itu lahirnya 551 tahun sebelum Masehi, sedangkan tahun Gregorian, tahun Masehi sekarang adalah tahun ke 2019 ya. Kalau 2019 ditambah Konghucu lahir 551 sebelum Masehi, jadi angkanya 2570. Makanya nanti nggak heran kalau di spanduk-spanduk di mall atau di jalanan, di koran, di majalah, di televisi, misalnya Kungsi Facai 2570. 2570 itu angkanya dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu, karena dihitung sejak kelahiran Nabi Konghucu. Kenapa dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu? Karena dianggap Konghucu ini berjasa buat merapikan kembali, menata ulang penanggalan Imlek tersebut, jadi 2570. Tapi kalau dihitung dari pertama kali kalender Imlek tersebut diciptakan, itu angkanya bukan 2570, tapi angkanya 4717, karena diciptakan sejak jauh sebelum Konghucu lahir, yaitu pada zaman dinasti Xia, Kaisar Huangti. Itu 4717 angkanya begitu. Nah, buat kita sebenarnya mau dihitung angka yang mana sama saja ya, nggak beda. Kenapa? Karena buat kita yang penting sebenarnya bukan angkanya, tapi esensi dari perayaan Xinjia itu sendiri. Xinjia atau Xingnian tahun baru, Guonian tahun baru juga, atau orang Hakka sebutnya Konyan gitu ya. Jadi mau disebut Xingnian, Xinjia, Guonian, Konyan, kalau orang Ciamis bilang sarwakeneh, cenah sama aja gitu ya. Jadi tapi di Jakarta kita sering sebutnya Konyan gitu ya, atau Xinjia gitu. Nah, masyarakat umum menyebutnya tahun baru Imlek. Masyarakat umum sebutnya tahun baru Imlek. Padahal tahun baru yang kita rayakan nanti itu bukannya tahun baru Imlek. Kalau tahun baru Imlek itu tahun baru bulan. Kalau tahun baru bulan itu, nah, tahun baru umat Islam itu tahun baru Hijriah, itu adalah tahun baru Imlek tuh. Dihitung berdasarkan peredaran bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi setahun ada 354 hari. Itu tahun baru bulan itu. Sedangkan kalau saudara kita umat Kristiani, itu tahun barunya tahun baru matahari, yang lek solar kalender. Peredaran bumi mengelilingi matahari, bukannya matahari mengelilingi bumi loh. Bumi mengelilingi matahari, buminya yang muter, yang berjalan, bergerak, mataharinya yang diam. Cuma kita di bumi berasanya mataharinya yang jalan ya, terbit dari timur, tenggelam di barat, padahal matahari nggak jalan, diam. Yang bergerak itu bumi yang mengelilingi matahari. Setahun ada 365 hari, lebih sedikit 11 hari. Tahun baru bulan yang Islam itu Hijriah lebih sedikit 11 hari. Maka dari itu Lebaran Idul Fitri selalu maju 11 hari setiap tahun. Maju terus 11 hari, maju terus 11 hari. Ya karena perbedaan itu tadi. Antara peredaran bulan, tahun baru Komariah, tahun baru Hijriah, dengan tahun baru matahari, tahun baru Gregorian, itu berdasarkan peredaran matahari. Lebih sedikit 11 hari. Nah, tahun baru yang kita rayakan itu gabungan dari dua-duanya. Jadi kita rayakan itu bukan tahun baru Imlek, tapi tahun baru Imyanglek. Jadi lunisolar kalender. Kalau yang Islam itu lunar kalender, kalau yang Kristen itu solar kalender. Tapi kalau tahun baru Imlek ini adalah lunisolar kalender. Lunisolar kalender atau Imyanglek, gabungan 50-50. Cepuah-cepuah gitu. Nah, kenapa? Karena setiap kita rayakan ini memang Xinjia ini maju 11 hari, maju 11 hari, maju 11 hari. Udah 3 kali maju nih, mundur lagi dia sebulan lebih tuh.
Jadi setiap tahun jumlah bulan itu 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan. Nah, tahun keempatnya 13 bulan. Jadi kita sebutnya biasanya tahun lebih atau tahun bonus atau tahun oleh-oleh atau tahun sisipan atau yang dikenal dengan nama lun. Jadi ada tahun atau bulan lun, bulan lebih, bulan adjustment. Jadi setiap 3 kali 12 bulan, 12 bulan, yang keempatnya bulannya 13. Makanya Cynthia itu maju 11 hari, maju 11 hari, maju 11 hari, mundur lagi 30-an hari gitu. Jadi antara 20 Januari sampai 20 Februari. Jadi Cynthia tuh di situ tuh nggak pernah maju terus. Kalau kalau Idul Fitri kan maju terus 11 hari, nggak peduli. Sekarang nih nempel dengan Juni Juli ya, nanti nempel sama Waisak, nanti nempel sama Cengdeng, nanti Idul Fitri nempel sama Valentine. Valentine, abis Valentine terus nempel lagi sama Cap Gome, nanti Idul Fitrinya nempel dengan Cynthia gitu, nanti Idul Fitri nempel sama Christmas, terus maju aja 11 hari terus. Tapi kalau Cynthia enggak, maju pokoknya antara 20 Januari sampai 20 Februari. Ini tek-toknya di sini aja gitu ya. Nah, jadi tahun baru kita sebenarnya tahun Imyanglek, tahun gabungan antara tanggalan solar dan tanggalan lunar. Kita nggak bahas hari ini, pertemuan kita nggak bahas tentang bagaimana sistem penanggalannya, karena itu memang ada sesi tersendiri. Beberapa narasumber lebih menguasai. Saya tidak ke situ. Diskusi kita pada sore hari ini lebih kepada makna bagaimana kita memaknai tahun baru Imlek itu sendiri. Teman-teman sekalian, tahun baru Imlek yang kita akan jelang nanti ini tanggal 1 bulan 1 tentu saja penanggalan Imleknya ya, tanggal 1 bulan 1. Sekarang hari ke min 8 nih, min 8 ya, tanggal 22 min 8. Jadi tahun baru Imlek ini terjadi perdebatan di medsos antar masyarakat, teman-teman kita atau mungkin kita sendiri. Ada yang bilang tahun baru Imlek itu hari raya tradisi, ada yang bilang hari raya agama. Jadi bagaimana yang benarnya hari raya tradisi atau agama? Sebenarnya sih kembali ke personal masing-masing, latar belakang keluarga masing-masing ya. Kalau saya bilang A memaksakan bilang B, kan juga kalau B-nya latar belakang yang berbeda nggak bijak juga ya. Tapi saya punya pemahaman sendiri, tentu teman-teman juga bisa punya pemahaman sendiri. Mari kita sedikit bongkar di situnya deh. Ada teman saya katanya agamanya Kristen tapi merayakan tahun baru Imlek. Ada saudaranya lagi agamanya Katolik merayakan tahun baru Imlek. Saya bilang jangankan saudaramu yang Kristen dan yang Katolik, saudaraku yang Islam juga merayakan Imlek. Karena dia Tionghoa jadi mualaf. Jadi Tionghoa jadi mualaf masih merayakan Imlek. Tapi mereka yang beragama Islam, Kristen atau Katolik, andai kata pun merayakan Imlek, sebenarnya Imlek yang dirayakan itu hanya sekedar tradisi aja, adat istiadat buat mereka. Ya, keramaian tahun baru Tionghoa ini kemudian dapat angpau, seru gitu. Anak-anak seneng semuanya gitu kan, mau yang Kristen, yang Katolik, yang Islam ya. Kalau Imlek ya senangnya angpau, apalagi anak-anak ya kan. Kyonghi dapat angpau, kalau nggak dapat angpau sedih gitu ya. Begitu dapat angpau dari kakek neneknya, dari kungkung poponya, dari akong amanya dibuka, kalau dapatnya banyak, wow, histeria. Kalau dikit, sedih gitu. Ya, kesenangannya di situ, keceriaannya di situ. Angpau, amplop merah atau fungpau, amplop merah ya. Nah, jadi Cynthia ini udah jelas tahun baru. Umat Buddha bukan semuanya Tionghoa, ya. Umat Buddha ada yang Tionghoa, ada yang keturunan Dayak, ada di Kalimantan umat Buddha Dayak, ada lagi umat Buddha yang keturunan Sasak, Lombok, ya, ada yang keturunan Bali, ada yang Jawa, ya, ada. Jadi kalau umat Buddha yang Tionghoa, tahun barunya pasti Cynthia, karena dalam agama Buddha nggak ada perayaan tahun baru. Waisak itu bukan tahun baru. Setiap Waisak angka tahun Buddhisnya berubah. Ya kan, kemarin BE berapa, nanti BE lagi berapa. Setiap kali Waisak BE-nya berubah. Karena Buddhis era dihitung sejak kelahiran bukan kelahiran, ke parinirwana, wafatnya Sang Buddha. Wafatnya Sang Buddha terus BE-nya berganti. Ya, BE itu Buddhis era.
tahun baru Buddhis era berganti, tapi Waisak itu bukan tahun baru Buddha. Buddha nggak merayakan tahun baru. Dalam sejarah riwayat agama Buddha, ya ada tahun Buddha, ada bulan Buddhis, ada juga tanggalannya, tapi tidak pernah dirayakan tahun barunya. Jadi umat Buddha merayakan tahun barunya kembali kepada komunitas masing-masing. Ajahn Brahm Bante, ya, beliau orang Australia bule, tentu tidak merayakan Xinjia. Dia umat Buddha tapi dia tidak merayakan Xinjia. Kenapa? Karena mungkin yang lebih dirayakannya 1 Januari, ya, atau Thanksgiving kali. Umat Buddha yang dari Bali, ya, tahun barunya bukannya Xinjia, tahun barunya di sana mungkin 1 Saka kali, ya, 1 Saka, tahun baru Saka. Ada lagi yang umat Buddha Jawa juga tahun barunya mungkin mirip-mirip sama Bali kali, ya, tahun baru Saka gitu. Tapi kalau umat Buddha yang ke Tionghoa, tahun barunya bisa dipastikan pasti Xinjia 1. Kenapa? Karena memang umat Buddha itu sebenarnya, ya, kalau Tionghoa prakteknya itu sebenarnya bukan cuma Buddha saja. Kalau umat Buddha yang Tionghoa prakteknya biasanya pasti juga gado-gado dalam artian nggak bisa lepas dari kepercayaan yang memang sudah dianut secara turun-temurun oleh orang tuanya dan leluhurnya. Kenapa? Karena agama Buddha dari India ketika datang ke Tiongkok itu tahun 67 atau 68 sesudah Masehi, 67 atau 68 sesudah Masehi, agama Buddha dari India masuk ke Tiongkok. Itu menyebarkan agama Buddha ternyata sulit untuk meyakinkan agama Buddha kepada orang Tionghoa di Tiongkok. Sejarah awalnya begitu. Sampai perlu waktu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 400 tahun lebih masih juga belum masuk nih agama Buddha. Akhirnya Bantenya pulang ke India, datanglah Bante lain, ya, dari tradisi Mahayana, awalnya tradisi Theravada, terus tahun 450 itu masuk Bante Bodhidharma, tradisi Mahayana ke Tiongkok untuk mengajarkan agama Buddha tradisi Mahayana. Nah, baru tuh mulai cocok, mulai klop, mulai kena gitu, ya. Sedikit demi sedikit mulai ada penerimaan sampai akhirnya tahun 450 itu kejadiannya Biksu Bodhidharma dikenal dengan nama Tatmo Chosu. Beliau juga yang mengajarkan ilmu silat Shaolin tuh kepada biksu-biksu Shaolin. Jadi ilmu silat Shaolin itu gurunya Tatmo Chosu Bodhidharma yang dari India, ya, tapi kita kenalnya sebagai kungfu Shaolin gitu, ya. Nah, sampai tahun ke-500, 600, 700, 800, tahun ke-900-an, hampir 1000 tahun dinasti Tang, baru Kaisar pada zaman dinasti Tang tahun ke-1000 itu mengumumkan bahwa agama Buddha menjadi agama yang bisa diterima oleh Kaisar, oleh Raja, oleh negara, menjadi agama resmi, salah satu agama resmi yang bersama-sama dengan agama Konghucu dan agama Tao. Kemudian rakyat memeluknya secara bersama-sama, tidak saling menihilkan gitu. Makanya tempat ibadahnya itu joinan, jadi satu. Di dalam kelenteng itu ada unsur Budanya, ada unsur agama Tao-nya, ada unsur agama Konghucu-nya. Nah, kemudian orang Tionghoa kan mengembara kemana-mana, berdiaspora, ya jadilah kelenteng-kelenteng itu isinya pasti gado-gado 3. Nggak ada kelenteng yang murni Buddhis saja atau Tao saja atau Konghucu saja, pasti kelenteng itu unsurnya 3 unsur tersebut. Nah, teman-teman sekalian, jadi Xinjia ini sebenarnya kita sudah rayakan, sudah mulai perayaannya sejak persembahyangan Onde tanggal 22 Desember itu merupakan salah satu rangkaian perayaan Xinjia, perayaan Tahun Baru Imlek. Kenapa? Karena Tahun Baru Imlek itu jadi bukan cuma pas harinya saja, tapi ada 7 rangkaiannya. Pertama, tadi sembahyang Onde. Sembahyang Onde kita makan onde sesuai umur, ya. Umurnya 65 ya 65, umurnya 15 gitu kan. Sionya apa gitu, ya. Yang repot kalau ama umurnya 85. Ya, Popo umurnya 78. Ya sebenarnya itu simbol saja, jangan dimakan 78 beneran, ntar bisa kembung, bisa kekenyangan, kalau ada gula bisa anfal gulanya. 78 misalnya, jangan benar-benar 78 butir, 7 yang merah, 8 yang putih gitu. Itu juga digigit, kalau ketelan, kalau nggak ketelan ya udah nggak apa-apa, diurup aja, diembus gitu, ya, cukup. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi Xinjia itu dimulai dari perayaan Onde, Tangce, Tungce, musim dingin tiba, makan onde. Ondenya berdasarkan jumlah sio, umur kita di sio berapa, ya.
Kenapa umur sio? Karena umur sio itu adalah umur yang asli kita. Kenapa asli kita? Kalau umur KTP kan lahir dihitung di bidan atau di rumah sakit KTP. Tapi kalau umur sio itu 1 tahun lebih tua. Hah? Koko umurnya berapa sio apa tahun ini? Umurnya pasti lebih tua 1 tahun ya. Sio kerbau ya. Oh, sio tikus. Jadi ada umurnya lebih tua dari yang surat lahir, akte lahir. Kenapa lebih tua 1 tahun? Karena ketika lahir, begitu lahir dapat umur 1 hadiah bonus. Kenapa dapat umur bonus 1 tahun? Karena selama dalam rahim kandungan mami, ya kandungan mamanya nih, ibunya udah dihitung, ya dong. Selama 9 bulan 10 hari memangnya dalam perut mami memangnya daging lebih nempel atau cantelan gitu ya, nangkring dia nempel gitu. Enggak, dia ada jiwanya, ada nyawanya, dia makhluk hidup berkembang. Jadi kalau nanti dia diomelin sama mertuanya atau gimana ya, atau adik iparnya musuhan atau gimana, itu membawa pergolakan batin kejiwaannya. Begitu lahir babynya bisa sedih. Jadi makanya selama dalam kandungan itu harus dirawat baik-baik, dalam artian ya kalau Islam baca zikir ya, doa rosario, yang Kristen yang Katolik liankeng, nyancing, baca parita, atau sering-sering diperdengarkan lagu-lagu Beethoven, Mozart, supaya kecerdasan emosionalnya itu tetap prima, terjaga. Jadi Sinca itu pertama dirayakannya pada saat Tangce gitu, sembahyang onde. Kedua, seminggu sebelum Sinca ya, besoknya hari Selasa nih, sembahyang Topekong naik. Topekong apa yang naik? Enggak semua topekong naik. Topekong pohon, kayu, lupankong, orang-orang kungfu yang jago-jago bikin mebel tuh, orang kungfu, sembayangnya tuh lupankong, topekong kayu, itu nggak naik. Topekong dapur saja yang naik, Jadi topekong tanah, tuti pakung, topekong nggak naik. Topekong apa lagi? Obat, hantankong nggak naik. Yang naik hanya dewa dapur saja, gitu. Jadi dewa-dewa yang lain tetap ada. Naiknya kemana? Ya ke langit, menghadap Gyok Hong Siang Te, menghadap I Huang Tati. I Huang Tati atau Gyok Hong Siang Te ini bukannya Tuhan, bukannya Tian Kung. Tian ya Tuhan. Kalau Tian Kung, Ti Kong itu Tuhan. Kalau Gyok Hong Siang Te itu dewa langit, raja langit. Menghadap raja langit, tugasnya dewa dapur itu mencatat perilaku penghuni rumah, dari mulai papa, mama, koko, cici, adik-adik, semuanya dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat, dan dia automatically, dan dia punya memori, waduh, bukannya lagi giga tera kali ya, besar tuh memorinya, semua dicatat. Jadi kalau si koko, si cici ini sekolah, sekolah, nanti begitu pulang ke rumah, semua yang ada di otaknya dicatat. Tadi jahatin temen, isengin temen, tadi sama ibu guru belajar, ibu guru bilang begini, terus marah-marah, ya nggak nurut sama ibu guru, semua disedot laporannya tuh, nggak ada yang bisa bohong. Mami kalau pergi ke supermarket belanja, begitu belanjanya ada barang lebih, diambil, comot, dimasukin ke kantong, nggak ada yang tahu. Oh, tetap ada yang tahu, dicatat sama Chow Kun Kong ya, dicatat sama Chow Kun Kong semuanya, yang baik, yang jelek, setengah baik, setengah jelek dicatat. Nanti Cap Jigwe Jisi itu dilaporkan ke langit. Hari keempat setelah Sincia itu sembahyang Topekong turun. Nah ini Chow Kun Kong turun membawa amanat, membawa perintah, katakanlah ini dari Raja Langit. Kalau yang dulu nanam jeruk dapat jeruk, dulu nanam kedongdong dapat kedongdong, dulu nanam apel dapat apel. Ya nggak mungkin dulu nanamnya kecapi dapatnya sekarang buah melon yang bagus, nggak mungkin. Dulu tanam buah jelek dapatnya jelek, buah bagus dapatnya bagus. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ini kan filosofi hukum karma dalam agama Buddha. Cuma ceritanya Chow Kun Kong dewa dapur gitu. Makanya ketika agama Buddha dari Tiongkok datang, dari India datang ke Tiongkok mengajarkan tentang hukum karma, welcome, mirip, sama. Jadi nggak beda gitu loh. Cuma ceritanya, jalan cara pendekatannya saja yang berbeda, ya kan? Sehingga makanya agama Buddha bisa welcome, diterima di masyarakat Tionghoa karena filosofi hukum karma tabur tuai dengan cerita tentang Chow Kun Kong itu sama, gitu kan? Nah, itu salah satunya. Jadi sembahyang Sinca yang pertama sembahyang onde, kedua sembahyang Topekong dapur naik, nah terus sembahyang Topekong dapur turun, ya. Lalu pas hari Sincianya juga sama.
Pas hari Sincianya kita sembahyang itu sembahyang Sincia sebenarnya bukan di kelenteng, di wihara. Orang kan bilang sembahyang Sincia itu terus jam 12 malam di kelenteng, di wihara paling bagus gitu ya. Enggak, di kita tuh Sincia itu bukan perayaan kelenteng atau wihara. Sincia itu perayaan rumah. Dulu sering kita salah kaprah, saya juga salah kaprah, saya juga dulu pernah begitu waktu belum tahu ya. Jadi kalau pas jam 12 malam di kelenteng, di wihara, teng kita sembahyang ramai-ramai berdesak-desak gitu ya. Padahal itu nggak begitu. Kenapa? Karena kalau sembahyang Sincia itu sembahyang rumah, jadi kan seperti biasa aja malam Cait itu kan di rumah kan kita tiamhyo ya. Kalau ada meja abu, ada altar dewa, Buddha, Bodhisattva, pas jam 6 sore tiamhyo, tuang teh kan, seperti biasa. Habis itu ya kalau memang ada rezeki boleh makan keluarga ya, di rumah makan keluarga di rumah boleh, ya pesen Gojek atau GoFood atau pergi ke nasi uduk sewan tuh atau ke Laksa Tangerang di belakang Pemda itu kaki 5, pokoknya makan bersama lah intinya, makan keluarga gitu ya, sesuai dengan rezeki masing-masing. Setelah itu sempat ke wihara, ke kelenteng sembahyang, tapi sebelum jam 12 malam harus pulang ke rumah. Kenapa? Sebelum jam 12 malam harus pulang ke rumah. Kan di rumah kan kita masih sembahyang. Sembahyang siapa ya? Kalau kita punya altar dewa, Buddha, Bodhisattva, kita masih sembahyang pas jam 12 malamnya. Kalau ada altar engkong emak, kungkung popo juga kita masih sembahyang. Nah, sembahyang itu buka jendela, buka pintu, terangin lampu semuanya, sembahyang. Kalau hionya udah habis, ya udah lilinnya kebut matiin. Mesti ditungguin sampai jam 12 sampai pagi. Lu kuat begadang. Kayak yang udah sehat aja kuat begadang, matanya diganjel pakai korek. Emang kalau nggak biasa begadang bisa pagi-paginya bisa tepar ya. Nggak kuat loh begadang. Jadi tuh matiin lilinnya tidur. Kalau nggak dimatiin ntar kalau kebakaran gimana? Jendela nggak ditutup, kalau tikus masuk, kalau maling masuk, ya tutup lah, tidur. Kenapa tidur? Karena besok pagi jam 6 kan udah mesti bangun lagi, tuang teh lagi kan Cait, besoknya udah Cait tuh, tuang teh lagi. Jadi jangan langsung mengucapkan Sincianya malam itu juga jam 12 malam, karena besok pagi mesti tiamhyo lagi, pai tikong lagi, tiamhyo, terus setelah itu baru paicya ya, orang tua setelah sembahyang baru orang tua menerima paikui dari anak-anak, terus kemudian koko cici sesama anak juga melakukan paicya ya. Nah jadi kalau buat saya Sincia itu perayaan ritual yang ada spiritual makna agamanya. Kenapa? Sebelum Kyonghian itu mesti paitikong dulu, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau diperdebatkan Sincia itu agama atau tradisi, ini perdebatan yang tidak akan pernah ada habisnya, dan kita akhirnya jadi saudara, bisa jadi musuhan loh. Nggak usah diperdebatkan, jalanin aja ya, jalanin saja. Esensinya adalah makna Sincia itu berkumpul keluarga, kita bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan. Terus Sincia tambah umur 1, kalau tambah umur 1 tambah tua, kalau tambah tua berarti sisa kontrak buat hidup makin berkurang ya dong. Kalau umur tambah tua kan berarti jatah hidup di dunia makin tipis. Kalau makin tipis berarti sebentar lagi ya jitbok tutup usia masuk peti. Nah kalau udah begitu ya kita harus mempersiapkan diri, apakah kita siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang makin sisanya makin sedikit itu gitu ya. Nah teman-teman Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, perayaan Sincia yang berikutnya setelah hari keempat adalah hari ketujuh. Hari ketujuh itu biasanya orang Hakka sih, orang Kuntien ya, teman-teman kita, saudara kita. Hari ketujuh itu dirayain, yaitu sembahyang hari ketujuh itu. Jadi makan dingin, sembahyang makan dingin 7 macam sayur. Itu adalah hari penciptaan manusia. Jadi hari pertama binatang apa, kedua binatang apa, 3, 4, 5. Hari ketujuh manusia diciptakan begitu. Jadi ulang tahun manusia secara bersama-sama hari ketujuh. Tapi itu secara spesial dirayakan oleh saudara-saudara kita yang orang Hakka, yang Hokkien, Teochew, Kongfu, yang lainnya enggak gitu. Nah, kemudian hari ke-9. Hari ke-9 adalah sembahyang Keng Tikong, Tienkung, sembahyang Tuhan.
Sembahyang Tuhan ini bukan dia kalau dilihat kalender Sejit Tikong gitu ya. Tapi Sejit Tikong bukan artinya Tuhan ulang tahun, bukan. Itu hanya perayaannya saja yang dirayakan secara simbolis setiap tanggal 9, karena angka yang paling besar, tanggal yang paling besar gitu ya. Kemudian itu sudah sembahyang itu sudah dilakukan secara turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum agama Buddha masuk, sebelum Konghucu lahir, sebelum Lao Tse lahir juga tanggal 9 itu udah Keng Tikong gitu loh. Jadi kalau ditanya siapa pendahulu yang mulai, siapa yang duluin, udah sulit kelacak begitu. Udah sulit kelacak. Tapi tanggal 9 tahun baru adalah Keng Tikong. Gitu. Nah, yang terakhir sembahyang Sinci yang terakhir Cap Gome. Cap Gome. Karena kalau Cap Gome itu bulan purnama yang pertama pada saat tahun baru. Jadi rangkaian sembahyang Sinci itu banyak ya. Tangce Onde Cap Jigwe Jisi hari ke-24 ya, seminggu sebelum Sincia, pas sembahyang Sincianya, lalu hari ke-4 sembahyang Sincia, sembahyang Tekong turun, hari ke-7 hari makan dingin, 7 macam sayur makan dingin, hari ke-9 6, terus hari ke-15 Cap Gome. Jadi ada 7 rangkaian perayaan Sincia. Nah, apakah semua yang dirayakan? Lihat-lihat orangnya juga nih. Kadang-kadang kalau orang bukan orang Hakka berarti cuma 6 gitu kan. Tapi rata-rata 6 ini rangkaian ini dirayakan semuanya. Kemudian ketika Sincia, tentu saja kalau kita memberikan selamat tahun baru, sikap yang pantas itu kalau kepada orang tua, orang yang lebih tua dari kita, ya tentu saja sikap sojanya sejajar dengan hidung, sikap sojanya ya. Jadi kalau koko sama papi sama mami ya di hidung. Kalau sama cece sama yang lebih tua di hidung, sama yang seumuran di dada, sama yang lebih kecil di dada juga, bukan di bawah. Maksud di bawah ya bukan, tapi di dada juga. Sikat tangannya kanan dikepel, kiri bungkus. Kanan kepel, kiri bungkus. Kanan ini simbol dari yin, kiri simbol dari yang, yin yang. Kenapa tangan kanan yin? Coba deh perhatikan. Kalau orang tua yang meninggal di meja abunya itu posisi papa sebelah kiri, mama sebelah tangan kanan mama nih. Kalau orang kawinan juga begitu, posisi pengantinnya di sebelah kanan papa, di sebelah pengantin mempelai pria, sebelah kanannya mempelai wanita. Ya, kanan ini simbol dari yin, kiri yang, yin yang. Nah, jadi tangan kanan dikepel, ini yin, dibungkus sembahyang. Mama dilindungi oleh papa. Gitu. Mama dilindungi oleh papa. Sikap sajanya. Kalau lihat di TV, siapa tuh ya, udah pejabat, Kyonghinya tangannya dulu dikepel begitu. Aduh, saya bilang, nanya dulu kenapa sih kepel, masa begini, dia rangkep gitu, Kyonghinya begini, enggak. Tangan kanan kepel, kiri bungkus. Yin yang gitu. Kalau orang tua meninggal, kalau mama yang meninggal, tanda berkabungnya di hitamnya di kanan ya, coba perhatikan. Atau tanda di gelangnya di kanan. Kalau mama atau nenek yang meninggal. Kalau papa, kakek yang meninggal, hitamnya di kiri. Tangan kanan kepel, kiri bungkus. Yin yang. Kemudian jempol kiri dan jempol kanan ini membentuk huruf ren, manusia. Jempol kiri, jempol kanan membentuk huruf ren, manusia ya. Gitu loh. Nah, terus kemudian jempol kiri dan kanan membentuk huruf ren. Ya. Ren artinya manusia ya. Jempol kanan, kiri ini ren. Dan ini ya kalau saling menunjang, kalau papa mama nggak menunjang bubar ini, rontok. Ya, ren. Kemudian sikap soja tadi kalau kita lihat, perhatikan jempolnya dihilangin dulu, disembunyikan. Jempol hilangin, lihat dua ini nih, dua garis nih di depan kita nih, jari ini dua garis. Dua garis ini kan huruf ya. Ini jempolnya kita sembunyikan dulu, jangan kita lihat ya. Ini nih dua garis nih, huruf nih. Ya kan dua kan? Benar nggak? Huruf nih. Dua nih, satu garis, dua garis. Dua ini ren. Dua manusia. Dua manusia itu papa dan mama. Gitu loh. Huruf sama huruf ren kalau kita gabung jadi tien. Begitu kan? Huruf sama huruf ren kalau kita gabung jadi tien. Tien itu filosofinya ya manusia. Ada ya gambarnya? Agak kurang jelas ya. Huruf sama huruf ren kalau gabung jadi tien. Manusia.
Nah itu jadi kalau kita ambil sikap soja, sebenarnya filosofinya maknanya dalam juga tuh. Di depan kita itu dua orang tua, papa mama wakilnya Tien, kira-kira gitu. Kalau kita mau berbakti, misalnya mau kemana-mana, mencari sembahyang sampai ke wihara mana, sampai ke jauh-jauh dikejar, tapi kepada orang tua nggak berbakti, sama juga bohong, percuma. Jadi ibaratnya lu juga cari keramat kemana-mana, keramat yang paling penting adalah orang tua sendiri. Jadi nggak perlu cari keramat kemana-mana, cari orang pintar kemana-mana, orang tua sendiri, ya. Itu sikap soja. Tapi kalau sikap soja ini kan kalau perayaan Imlek ya, Sincia, Paicianya gitu. Kalau kita baca parita, baca mantra, liamkeng ya Anjali dong, Anjali. Tapi kalau kita memberikan selamat Sincia, masa Anjali? Anjali ini kalau kecuali selamat Waisak ya, Anjali oke lah. Kalau Sincia soja. Kalau anak kepada orang tua, pantasnya ya Paikwi, pantasnya Paikwi. Sungkem sujud gitu. Ada teman saya, dia bilang gue nggak mau anak-anak Paikwi sama gue, emang gue udah mati. Masa iya tunggu mati baru dipaikwi? Nggak usah tunggu mati dong. Jadi intinya dalam kehidupan yang sekarang pun adalah wajar setiap Sincia anak anak cucu paikwi sama orang tua ya. Nah kemudian suami istri, kemudian adik-adik kokohnya sama cicinya itu soja adik yang duluan ya, adik yang duluan memberikan penghormatan. Nah hadirin teman-teman Bapak Ibu sekalian, Sincia besok ini kalau pas jam 12 malam, jadi biasanya nih karena kita udah kebiasaan ya, jam 12 malam di wihara di kelenteng, wah ramai tuh sampai berdesek-desekan, sampai kita bawa dupanya, bawa hionya juga susah ya, di atas gini ya, jalannya juga geser-geser sedikit. Udah gitu dapat SMS lagi, sebarkan, viralkan, jangan stop di tangan Anda, barang siapa menyebarkan ini rezeki akan datang berlimpah. Kalau tidak menyebarkan, hati-hati, akan dapat celaka. Itu hoax tuh, yang nyebarin Koasen, tukang pulsa di ITC, supaya apa? Supaya pulsa kita kalau disebarin habis, ntar order lagi sama dia. Ya nggak Koasen aja sih, ada Koakwet, tukang pulsa. Masa ya nyebar SMS begitu ya? Jangan stop di tangan Anda. Viralkan, rezeki akan datang. Kalau tidak, maka Anda akan celaka. Saya nggak pernah tuh begitu dapat itu, dilihat langsung. Ya kan? Begitu ada lagi apa? Sampai 25. Sampai 25 ya. Begitu ada lagi apa? Kalau malam Sincia itu bagus kalau kita sembahyang 8 wihara dalam satu malam. 8 wihara. Satu wihara aja susah habisnya berdesek-desekan gitu. Apalagi 8 dan wihara jauh-jauh lagi. Taruh dari Tangerang, wiharanya deket-deket wiharanya ya. Sembahyang 8 wihara dalam kondisi ngantuk. Ya, dari sini ke sono ke sini, udah naik motor kedinginan, nggak biasa begadang, celaka lu, bisa nabrak lu. Itu namanya cari bahaya, ya kan? Nggak usah lah 8 wihara lah, 1 wihara cukup lah kalau mau sembahyang sebelum jam 12 udah pulang ke rumah, karena di rumah udah mesti sembahyang juga. Jadi jangan mau disuruh sembahyang 8 wihara. Itu yang nyebarnya itu tukang pulsa, Koakwet sama Koasen, Koalyong juga. Ya, pokoknya tukang pulsa yang di ITC deh. Kenapa? Karena supaya pulsa laku. Enggak benar. Jadi Sincia sembahyang 1 wihara cukup ya. Terus pulang ke rumah ya, sembahyang yang di rumah, terus juga mau makannya pesen Gojek, Gosen boleh, pesen dekos boleh, mau pergi sama-sama ke nasi goreng Bang Jen sama-sama makan sama, ya udah nggak apa-apa juga. Kalau ada rezeki, sewa restoran di Ekaria boleh juga kalau ada rezeki ya. Di BSD dekat teras kota ada Ekaria ya, boleh kalau emang ada rezeki. Tapi kalau nggak ada ya udah makan, beli aja Indomie rasa ini, rasa itu, rasa ini, rasa itu, taruh di meja semuanya, makan sama-sama ya. Itu sama juga makan sama-sama. Asal jangan Indomie rasain lu. Ya, kalau Indomie rasain lu nggak ada. Kalau rasa macam-macam ada. Jadi boleh, itu bagus ya. Dulu saya juga sering terima
terima apa pesanan. Kalau malam Sincia ceramah sampai jauh-jauh ke Bekasi, kemana. Sekarang udah hampir 10 tahun ini, karena saya udah mulai sedikit ya mulai paham, malam Sincia nggak terima order deh. Nggak terima panggilan ceramah di mana-mana. Kenapa? Ya udah di rumah aja lah gitu ya, seadanya aja gitu ya. Paling sembahyang ke wihara terdekat, nggak sembahyang, nggak sampai jam 12 malam, cepet-cepet pulang ke rumah. Orang di rumah juga mesti disembayangin ya. Masa di rumah nggak disembayangin sih? Mesti disembayangin, apalagi ada meja abu ya, altar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga Sincia besok ya 8 hari lagi ini sampai di rumah kita masing-masing, dan kita semua bisa merayakan dengan baik, dengan sehat. Dan kalau memang semuanya kita lalui dengan baik, mudah-mudahan tahun kedepannya juga kita bisa laksanakan dengan baik. Sincia besok nggak ada cerita, gini, ini ada cerita pamil juga nih, yang jangan, ini hoak juga nih. Kan sembahyang tepekan naik, supaya Chow Kun Kong laporan yang bagus-bagus, maka sembahyang Chow Kun Kong pakai madu, pakai dodol, pakai gula, terus mulutnya Chow Kun Kong dikasih madu, supaya dia laporannya yang bagus-bagus. Itu namanya lu tukang sogok. Mau korupsi lu, tukang sogok. Masa supaya laporannya bagus-bagus, Chow Kun Kong dikasih madu? Persembahannya dodol, persembahannya pokoknya madu yang manis-manis deh, supaya laporannya manis-manis. Enggak lah, Chow Kun Kong nggak bisa disogok lah. Kita sembahyang pakai buah kecapi, buah kedongdong juga nggak apa-apa. Chow Kun Kong laporannya tetap apa adanya, gitu ya. Karena ini filosofi hukum karma, tabur tuai. Itu kenapa tapi kita tetap sembahyang Chow Kun Kong? Ya ini kan akar tradisi yang baik. Akar tradisi yang baik, nggak ada salahnya kita pertahankan, kita teruskan. Dan memang secara mitologi, filosofi, kepercayaan Tionghoa itu, di rumah kita nih, Bapak Ibu sekalian, itu ada 5 dewa loh. Di rumah kita ada 5 dewa. Kalau kita sembahyang, baca parita, baca mantra, liamkeng, dewa-dewa ini akan bertambah. Tapi kalau kita nggak apa-apain, lama-lama berkurang juga. Lama-lama dewanya nggak deket sama kita. 5 dewa ini, pertama-tama itu dewa tanah, Tuti Pakung, Totekong. Tuti Pakung, Totekong. Yang kedua dewa pintu, Mensen. Di rumah kita ya, dewa tanah, Tekong atau Tuti Pakung. Kedua dewa pintu, Mensen. Ketiga dewa dapur, Chow Kun. Keempat dewa air, Sui Quan. Kelima dewa Tiongchit. Kalau orang bikin rumah kan ada Tiongchitnya ya. Itu ada 5 dewa. Minimal di rumah kita ada 5 dewa. Kalau sekarang rumahnya ruko gimana? Tiongchitnya nggak ada. Ya tetap kan ada atap. Ya ada atap, ada apa coran gitu kan. Namanya dewa atas ini nih. Jadi 5 dewa ini bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Kalau kita baca parita, baca mantra, liamkeng, sering sembahyang, sering berbuat kebajikan, dewa-dewa akan bertambah. Tapi kalau berkurang, makin lama makin berkurang. Nah, 5 dewa ini tetap ada di rumah, tapi dia nggak akan banyak berfungsi. Kenapa? Karena kita nggak punya jalinan, nggak punya network sama dia. Jadi nggak punya jalinan ya nggak nyambung. Tapi kalau kita menjalin hubungan itu nyambung. Dan nyambungnya ini nanti bisa kita ibaratnya ini cun lah gitu ya. Kita mau ngapain aja itu ada, yang orang dulu bilang ada kujin tulung gitu. Kalau kita mau ngapa-ngapain itu ada kujin tulung, tikong topi gitu ya. Kenapa? Karena kita punya kebaikan. Nah hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga semuanya sehat ya, dan nanti sampai ke Sincianya, sampai ke tahun baru Imleknya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa merayakan kemeriahan Cap Gome. Kalau yang ada rezeki pergi ke Singkawang, pergi ke Palembang, wah di sana masih rame. Tapi kalau kita mau bikin rame di Bogor juga katanya ada tuh agenda Cap Gome rame, bagus, nanti bisa ya. Hadirin, saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore, Cunihao. Semoga Anda semuanya baik. Andamayang patidana karomase Hanya sidani kata yananya nikata nime dosanca baginantu sapananta tananaka
piya gunawan taca mawang mata pita daya ditame capiha ditawa anye maja tawaruna sata pitan tula tasming tebuna capiya nikah panca kacatuya kara samsaranta bhaya tae nyatangye patidanane anuna bantu pesawang ye cimang mata jamanti dewa pesang nila dayung mawa dinana punyanang anuma dana heduna sabhu sata sadahantu awara suka jiwina kena padan capapantu tesasa sujatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.